untuk waktu fokusnya, dan memang waktu sangat terbatas, 4 kali pertemuan. Doakan untuk follow up, biasanya follow upnya itu di seminar-seminar. Bulan depan ada seminar tentang di bulan Juni, ada seminar yang mirip tetapi ada perbedaan penekangan, yaitu di bulan keluarga Juni dan Juli ya, dan nanti Juni ada tema tentang bolehkah orang Kristen bercerai dan menikah lagi ya, dan kita belajar bersama-sama. Dan banyak gereja itu yang memegang tidak boleh sama sekali, dan ada gereja yang kebablasan nggak peduli, silakan kawin kan, itu kan kehendakmu sendiri, jadi nggak ngurusin gitu ya, mau kawin nggak kawinin, enggak gitu. Nah setelah kita belajar di Batu Nunggal itu ya, nanti pada tanggal berapa saya nggak catat gitu ya. Terus yang di kita juga Juli, jadi ada kemiripan. Yang di Juli itu kita menekankan keluarga yang kudus, keluarga yang betul-betul membangun di atas firman Tuhan, dan pasti keluarga tidak akan bercerai, karena itu janji dari Tuhan. Ya, kalau kita hidup dengan track di dalam kuasa Roh Kudus, maka itu tidak akan bisa diceraikan oleh manusia, asal dengan satu anugerah Tuhan bahwa kita mau hidup seturut dengan firman. Ya, kalau orang bercerai itu pasti hidupnya nggak turut dengan firman, nggak ada kerendahan hati. Kalau kelembutan itu biasanya bertengkar, orang bertengkar kan cerai kan. Nah, kok bisa bertengkar? Nah itu yang harus bisa jadi respon dan juga pertanggungjawaban kita. Dan nggak ada keluarga nggak bertengkar ya, pasti keluarga itu banyak bertengkar. Tetapi bertengkar yang bagaimana? Yang semakin bertengkar semakin matang edukasinya, ya kayak gitu. Jadi terus jangan cari tengkar-tengkar terus supaya matang, lebih matang lagi ya, kosong nanti, gitu ya. Ya kita akan belajar hari ini tentang dosa-dosa berkaitan dengan melawan dan menentang Roh Kudus. Ya. Nah kita membuka dalam dosa yang paling dalam dulu ya. Markus pasal 2, tapi saya membuka yang Matius dulu aja. Matius pasal 12 dan Markus pasal 3 ya. Itu sama. Pasal 3. Nah lingkupnya nanti kita akan pelajari baik-baik. Setelah sebelum kita mengenal menghujat Roh Kudus, kita harus tahu kenapa itu ditulis dan diajarkan Tuhan Yesus saja, dan murid-murid tidak ada yang mengajarkan itu. Yang berkaitan dengan Son of Man, jadi keberadaan anak manusia atau Mesias yang dijanjikan itu. Nah Matius 12 dan juga Markus serta di Lukas juga ada. Nah setelah itu judulnya adalah Yesus dan Beelzebul. Ya, Bel itu L itu Elohim, dewa Allah yang disembah oleh bangsa yang bukan Yahudi, bangsa kafir, dan banyak orang-orang yang seperti itu ya. Nah saudara, jadi latar belakangnya adalah Yesus dibandingkan dan disetarakan dengan Beelzebul. Ayat 22 saya bacakan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan si buta itu melihat. Ya matanya buta itu. Jadi sudah kerasukan setan, bisu lagi, dan buta lagi. Wah itu lengkap sekali ya. Sudah pernah lihat orang seperti ini? Orang buta aja udah kasihan kita kan, apalagi bisu tuli, aduh tambah kasihan gitu ya. Dan kerasukan setan lagi. Yang menyebabkan bisu tuli sebenarnya setannya gitu ya, yang mengikat dia. Nah saudara, di sini kita harus jelas bahwa pengajaran kerasukan setan itu ada, bukan tidak ada. Khususnya orang yang melayani misionaris sebagai misi, seorang yang diutus yang ke daerah-daerah, dan itu sangat jelas mereka berhadapan dengan dunia seperti ini. Nah kita yang di kota tidak pernah merasakan itu, ya kecuali saudara ada TV dunia yang aneh-aneh itu kan. Nah saudara kadang-kadang takut ya, aduh takut nggak usah style gitu. Saudara, kenapa saudara takut? Ini kan kalau lihat nonton takut kita ikut takut gitu ya. Kok nggak takut Tuhan, kok takut setan gitu saya kadang-kadang. Tiap hari bersama Tuhan nggak takut Tuhan. Tapi kalau setan satu hari datang aja nggak takut. Nah, saudara, kita akan belajar dosa-dosa melawan Roh Kudus. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Ya. Nah, perhatikan ayat yang ke-23. Setelah Yesus menyembuhkan itu ya. Perhatikan saudara, ada hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus itu dibagi menjadi dua.
orang yang begitu mengenal Kristus dan takjub, dan dia semakin mengasihi dan melayani Yesus, mengikuti Yesus. Ada orang yang sebaliknya. Nah, ini yang kita harus bedakan. Orang yang menolak seluruh kebaikan-kebaikan itu, dan bahkan untuk orang lain Yesus melakukan, kan bukan untuk dirinya, menyembuhkan untuk orang lain. Harusnya orang-orang yang ada sekitar situ adalah bersyukur, takjub, dan kagum. Tetapi orang-orang yang mengerti agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang yang ahli di dalam seluruh ritual Taurat itu, mereka melihat Tuhan Yesus dengan mata yang berbeda. Nah, inilah cikal bakal saudara masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus. Jadi benihnya dari mana? Benihnya itu di sini. Benih itu sudah ditanam dan sudah masuk dalam hidup manusia, dan itu dijatuhkan kuasa daripada kegagalan manusia itu oleh iblis dengan dosa yang sama. Dengan dosa yang sama. Ya, cuman akibatnya ada bedanya. Jadi nanti hujat Roh Kudus itu ada antara pertobatan dan pengampunan. Itu jalan dua. Baru dia bisa tidak kena hujat Roh Kudus. Ya. Kalau dia tidak ada pertobatan, maka pengampunan itu tidak berjalan. Jadi dulu mana pertobatan dan pengampunan? Kalau dalam Alkitab adalah dulu pengampunan. Rancangan pengampunan itu jauh-jauh hari, pemilihan jauh-jauh hari. Orang berdosa itu baru kamu hidup baru berdosa. Tapi dosa keturunan sudah kena semua manusia. Nah, dosa itu ada dengan adanya pengampunan. Dulu mana? Coba kita pikir. Dosa terjadi kapan? Setelah manusia ada. Pengampunan terjadi kapan? Waktu ketetapan Allah sudah terjadi di sana. Jadi cara pandangnya kalau kita melihat, surat lihat sampai ke ujung ketetapan Allah, baru kita bisa punya pengajaran yang sangat solid, sangat kuat dan berakar benar-benar. Tapi kalau kita melihat manusianya, maka kita akan jatuh di sana. Kita lihat, oh ini orang benar ini ya, oh kayaknya benar. Oh ini kok jadi kayak gini dia, mau menghujat Roh Kudus, masuk neraka. Saudara, kita nggak bisa mengadili seperti itu. Yang boleh mengucapkan hujatan tidak itu hanya Yesus. Kita tidak boleh. Tidak ada satu yang boleh mengatakan itu kalau dia tidak dipimpin jelas dengan Roh Kudus. Saudara, satu rasul yang pernah mengatakan dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Siapa sih? Rasul Petrus. Dan nabi, pemimpin yang pernah mengatakan adalah Musa. Ya. Termasuk juga Yosua. Apa? Ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu langsung dibinasakan. Nah, kita lihat selanjutnya. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Sepertinya, agaknya itu kan sepertinya. Belum yakin sesungguhnya. Wah, kalau seperti ini berarti ya ini anak Daud yang dijanjikan itu Mesias itu. Tapi mereka belum yakin, belum mantap. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, ini adalah satu pengertian yang merusak pikiran manusia. Jadi kalau Yesus itu menyembuhkan bukan dari kuasa Tuhan, dari Beelzebul, berarti dia juga mengusir setan yang temannya dia sendiri. Saudara, setan itu lebih berteman daripada manusia, lebih akur daripada manusia. Kalau nggak percaya, saudara lihat di gereja-gereja. Kerajaan setan dengan kerajaan yang ada gereja-gereja Tuhan itu, dengan setan punya kerajaan, mereka rapi. Mereka punya ordo dan perapian, kita kalah dengan setan. Mereka punya sistem dan punya semuanya. Mereka punya pemimpin dan mereka taat pada pemimpinnya. Setan pun seperti itu. Dan mereka tidak terpecah kerajaannya dan memang masuk neraka semua. Jadi setan punya hati yang sama. Yaitu apa? Membuat orang itu menyembah dirinya sendiri. Itu tujuan setan. Seperti dia jatuh ya orang lain seperti itu. Jadi kalau saya senang merokok, membuat orang lain suka rokok, betul nggak ya? Kalau saya hobi ini, saya ajak orang lain sama dengan saya. Nah, itu ciri-ciri daripada dusta, menghujat Roh Kudus. Nah, kita lihat sekarang ya. Perhatikan saudara, orang yang berbicara itu adalah orang Farisi yang ahli Taurat, yang juga sudah mengerti semua, dia seorang imam, dan dia tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu. Dia bisa ngecek dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus mengerjakan itu bukan untuk kemuliaan diri,
untuk pamer dirinya. Tapi dia menyembuhkan karena mengampuni orang. Itu bukan karena dianya yang terus mempunyai kehendak supaya dia tuh diagung-agungkan. Dia nggak mau diagungkan. Dia mau diagungkan dengan satu syarat, dia harus kayu salib dulu. Baru silakan agungkan saya. Saudara, kadang-kadang kita lihat orang pelayanan, saudara tunggu dulu dia naik ke kayu salib, baru saudara kagumi dia. Tapi siapa yang bisa naik ke kayu salib, yang bisa mengagumkan kita? Nggak ada. Jadi semua orang itu harus mengagumi Kristus. Jadi kalau saya bisa melayani dengan baik, saya kagum dengan Kristus, bukan kagum dengan kamu. Kamu dipakai Tuhan. Kenapa kamu bisa seperti ini? Wah, luar biasa Tuhan itu ya, memakai kamu. Udah gitu aja kita udah seneng kan? Sebaliknya, wah kamu tuh hebat ya, kamu memakai Tuhan dengan luar biasa. Kurang ajar juga gitu. Nah, banyak yang melakukan kebalikan seperti itu. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, termasuk keluarga kita. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ini namanya keluarga apa? Dalam perceraian. Boleh? Kan ini cerai kalau berjauh. Kalau dikontekskan dengan kawinan cerai. Nah, surah 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, itu nggak akan masuk akal. Nggak mungkin iblis itu mengusir iblis. Ya, kalau ganti tempatnya betul. Kan ada orang bisa mengusir iblis kan dalam nama Yesus. Terus ada orang yang bisa juga, dukun-dukun bisa. Orang kerasukan dia datang gitu. Nah, saudara tahu, itu bukan mengusir iblis. Gantiin tempatnya. Ganti iblis yang lain. Jadi dukun-dukun itu menggantikan iblis dengan iblis yang lain. Konconnya. Kalau kita dilepaskan, tidak boleh datang lagi. Kalau mereka enggak, ini keluar, udah kamu masuk sini. Jadi lebih diikat lagi. Kalau kita ke dukun lagi sakit apa-apa gitu kan, kemudian ngomong, oh ini ada yang nggak bener ini, ada roh setannya atau apa gitu kan, kita percaya gitu. Terus akhirnya kita sembuh. Soalnya nyembuhkan siapa? Setan tuh. Nah, kita waktu percaya dengan lepas dari setan satu, saudara ikut setan yang satu lagi. Sambil mawon. Kan konconya itu di situ. Ya, jadi iblis tidak terbagi, iblis tidak mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaan itu dapat bertahan? Jadi iblis itu punya ketahanan kerajaan. Kalau bukan Kristus yang menghancurkan, tidak bisa. Ya, jadi jangan main-main dengan kerajaan iblis. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang menjadi hakimmu. Di situ, ya. Tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi waktu Yesus mengusir setan dan setan itu lari, artinya apa? Bumi dan seluruh isinya sudah dikuasai oleh siapa sekarang? Anak manusia, Mesias. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Jadi bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus, sampai sekarang. Dan hak mengusir setan itu haknya orang percaya. Hak untuk pergi jadikan semua bangsa menjadi muridku itu haknya orang percaya. Dan banyak hanya orang percaya itu dimonopoli oleh pendeta. Oh, kalau nggak pendeta nggak bisa mengusir setan, siapa bilang? Banyak pendeta diusir setan, banyak. Jangan dia mengusir setan, banyak pendeta diusir setan, dirasuki setan. Dengan begitu banyak dosa-dosa yang mengikat hidupnya. Nah, di sini dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang padamu dan Roh Allah itu bekerja. Nah, perhatikan saudara. Jadi Roh Allah, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus pun mengusir setan pakai siapa? Saudara perhatikan hubungan Kristus dengan Roh Kudus. Yesus bangkit pun dibangkitkan Roh Kudus. Yesus melawan roh setan pun dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya dia membaptis kamu supaya kamu mengerti siapakah dirinya dan diselamatkan, tapi kamu seumur hidupmu kamu tidak mungkin dirasuki setan. Kalau Roh Allah dalam dirimu,
bagaimana mungkin setan bisa menguasai kamu? Jadi nggak mungkin kan roh setan masuk di sini ada roh Allah. Sudah nggak mungkin itu. Kalau bisa masuk berarti dirimu itu ada roh setannya. Kamu bilang begini, anak saya itu rajin Pak sekolah, kok bisa kerasukan setan? Kok bisa begini? Berarti di dalam diri anakmu nggak ada roh Allahnya. Mana mungkin ada roh Allah, setan kemudian menguasai Roh Kudus? Nggak mungkin. Ini kalimat jelas. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu, sudah menguasai semuanya. Nah, saudara, ini berkaitan dosa menguasai Roh Kudus. Apa? Ada dosa-dosa kerasukan yang menunjukkan orang tidak bisa kontrol diri lagi, dikuasai semua oleh setan. Seantero hidupnya tuh perasaan kehendak dikuasai oleh setan dan diarahkan semua untuk memuliakan setan. Itu menguasai Roh Kudus nanti ke sana. Ya. Nah, terus kita lihat, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang itu. Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Kenapa orang bisa sampai kerasukan? Karena dia terikat dengan dosa itu. Dia terikat dengan keinginan yang akan membuahkan maut. Dia terikat dan tidak bisa keluar karena dia menyukai hal itu, menikmati dosanya. Orang-orang menikmati dosanya, saudara, itu adalah peringatan keras. Karena itulah benih-benih saudara akan menyangkal dan menghujat Roh Kudus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berekanya. Nah, saudara, kalau orang tahu pekerjaan Tuhan, kalau dari setan-setan itu, apa yang kita lakukan benar, nah setan-setan itu nggak mau, ingin pecahkan semua, ingin membuat seluruh rancangan yang ada yang baik di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, itu setan pecahkan. Di dalam pelayanan kita, itu yang setan pecahkan. Dan orang-orang yang tahu pekerjaannya Roh Kudus, dia akan tahu betul hati yang melawan Tuhan dan yang tidak melawan Tuhan. Dia diberi kekuatan untuk membedakan roh. Saudara, kebanyakan hamba Tuhan itu dikasih ini, khususnya gembala, dikasih kuasa membedakan roh. Dia tahu ini roh kemana, ini roh kemana, dia tahu. Roh yang kerendahan hati, kelemah lembutan, jelas sekali arahnya ke sana. Berbicaranya dan hatinya begitu lembut ke sana. Tapi orang-orang yang menghujat Roh Kudus, orang-orang yang melawan Roh Kudus, itu hatinya pasti dia mau dirinya yang nomor satu, mau kehendaknya nomor satu. Itu dosa-dosa yang menyedihkan Roh Kudus dan memadamkan roh. Tetapi orang di sini nggak bisa dipadamkan. Kenapa? Karena kuasa Roh Allah ada dalam diri mereka, dan kerajaan itu tidak tergoncangkan, maupun tidak bisa menggugurkan mereka. Sampai maut pun nggak bisa digugurkan. Dan mereka adalah orang-orang yang lurus hatinya. Nah, saudara, di sini kita lanjutkan ya. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Segala dosa hujat manusia, apapun saudara menghujat itu ya. Yesus bukan manusia, kan banyak orang-orang gitu kan. Orang di luar Kristen banyak kan. Menghina Tuhan kita, menghujat-hujat, masih diampuni. Nah, orang yang menghujat Roh Kudus, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara, bandingkan di sini ada dua wilayah. Yang satu orang tidak tahu kekristenan, orang menghujat Tuhan, Tuhan ngerti. Tapi orang yang di dalam gereja menghujat Roh Kudus, Tuhan nggak bisa ngerti. Saudara perhatikan, jadi menghujat Roh Kudus adalah orang yang tahu betul iman Kristen, tahu kasih Allah dan tahu semuanya kebenaran itu, dan mereka melawan itu, menggantikan dan membalikkan semuanya, seperti perkataan iblis kepada Hawa. Bukan begitu. Kalau kamu tahu makan buah itu, kamu akan ngerti yang baik dan yang jahat. Kamu seperti Allah. Dan itu pembalikan. Menghujat Roh Kudus adalah mulai dengan pembalikan itu. Dan kemudian kau lakukan sampai kemudian masuk dalam hukuman maut. Nah, kita lihat ini langkah-langkah benih-benihnya ini. Nah, saudara, jika saudara berada di mana sekarang? Saya sungguh-sungguh searah dengan kehendak Tuhan, atau saya sedang melawan kehendak Tuhan? Saudara, itu jelas sekali, nggak dikabur-kaburkan oleh Tuhan. Sangat jelas. Jika engkau hidup kudus, engkau tahu betul, tahu itu apa itu hujat kepada Roh Kudus dan hujat kepada manusia. Nah, perhatikan ya. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni.
Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Bagus ya. Jadi saya tanya, dosa menghujat Roh Kudus itu, dosa ada di mana? Dalam lingkungan orang Kristen, bukan di luar orang Kristen. Tuhan, aku menyembuhkan dalam namamu. Demi Engkau Tuhan, aku bernubuat namamu. Aku melakukan semua kebaikan demi namamu Tuhan. Tuhan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak tahu kamu. Engkau tidak menyembah aku, engkau memakai aku. Bukan aku menggunakan kamu menggunakan aku. Aku tidak tahu orang seperti ini. Silakan masuk neraka. Orang seperti ini menghujat Roh Kudus enggak? Masuk neraka kok menghujat Roh Kudus dia. Dia tahu kebenaran dia untuk dirinya, untuk kemauannya, untuk seluruh keuntungan dirinya. Dia membangun itu semua. Kamu sedang menghujat Roh Kudus loh. Saudara, orang melayani Tuhan itu kehilangan segala kehendak diri, menyangkal diri. Banyak orang melayani dengan sungkan. Banyak orang melayani karena nggak enak. Ya karena tugas, karena apa? Saudara, hati-hati saudara. Kalau kau tidak melayani dari hati yang sedalam-dalam kau mengenal siapa Tuhan, pelayanan kita yang karena sungkan, karena apa? Itu dibakar Tuhan seperti jerami, nggak ada gunanya. Kalau bukan dari hati yang sungguh-sungguh. Lupa bagaimana bisa sungguh-sungguh? Itu anugerah Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan? Minta belas kasihan Tuhan. Kalau nggak dikasih gimana Pak? Ya tanya Tuhan, yang tanya. Mau tanya saya terus kamu, ngaku Tuhan gitu. Saudara, kalau orang bersungguh-sungguh dan mengenal, dan kita sudah ada di sini, jangan sampai di antara kita ada yang menghujat Roh Kudus. Karena engkau tahu kebenaran, engkau menikmati kebenaran, seperti Ibrani pasal 6, mencicipi kebenaran, kebaikan Tuhan, dan bahkan orang seperti Yudas pun bisa dibinasakan. Punya guru yang hebat, punya menapatkan satu, dan dia bisa berbuat mujizat juga. Yudas bisa berbuat mujizat. Dia bernubuat juga, mengajarkan nubuat dalam perjanjian lama. Dia katakan bahwa banyak orang bertobat karena Yudas berkhotbah. Sama persis, Petrus, Yudas semua sama haknya. Dan akibat semua pelayanan sama, bisa mengusir setan, bisa semua bisa. Tapi kenapa Yudas dikatakan Tuhan, oh lebih baik orang ini tidak dilahirkan jika hidupnya adalah untuk mengagungkan dirinya, lebih baik orang lain. Malah ada orang yang punya hati kebalikan dari situ. Tuhan, kalau bisa papa saya bertobat Tuhan. Kalau dia tetap seperti Tuhan, ganti aku saja Tuhan. Ada orang seperti itu, anak seperti itu, karena doa terus. Ada ibu juga sama, doain anaknya. Wah, dia gak pernah mau percaya Tuhan, dia doa nangis gitu ya. Tuhan, kalau perlu aku masuk ke neraka, biar anakku masuk surga. Kan kebalikan nih dengan hati setan. Betul ya? Saudara, kalau orang, saudara lihat radikal-radikal agama, dia suruh orang membom dirinya, orang lainnya, tapi dia enggak. Dia sendiri takut dia sendiri. Ada kan pemimpin, ayo saya ngumpulin. Oh, tak pun kamu. Jadi orang yang memimpin dalam kedudukan yang tertinggi agama itu paling munafik, sir. Begitu kena acara-acara, lari terbirit-birit, nggak berani. Loh, setan itu seperti itu, sir. Begitu kebenaran dibukakan, dia lari. Tapi orang benar-benar yang benar, orang benar-benar itu dibukakan kebenaran, oh dia datang. Walaupun sakit, pahit, luka dalam, dia datang pada Tuhan. Daud dihajar Tuhan, Ayub dihajar Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kan gitu kan, lembut hatinya. Tapi kalau orang-orang itu enggak, tambah lari dia. Dan dia menggunakan semua, dan itu kejam sekali. Dan siapa yang memimpin orang seperti ini? Agama. Saudara, agama membuat orang itu kehilangan akal sehatnya. Ya. Dan ada lagi acara kan, nanti kalau kamu habis bunuh diri ya,
kamu dilayani 7 bidadari cantik di surga. Kok ya percaya saya? Heran saya. Anak-anak muda itu percaya, oh nanti saya punya istri gitu ya. Yang dipikir apa ya? Ya pikiran jorok semua. Tapi orang itu karena diikat oleh setan tadi, setan kan setuju dengan setan yang lain kan? Mengikat manusia masuk bareng-bareng dengan dia masuk neraka. Nah itu kejahatan setan. Ya oke, kita lanjutkan, saudara. Ayat 33. Nah, bagaimana saya tahu orang itu menghujat atau tidak? Tuhan kasih ilustrasi. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tuhan tidak mengatakan buah itu dikenal karena dari pohonnya. Tapi dia mengatakan pertama-tama pohon dikenal dari buahnya. Orang Kristen mau bersaksi bukan dari percakapan. Bagaimana buahnya dirasakan? Kan buah itu dimakan, betul ya? Enak. Nah, waktu dia merasakan hidupmu di dalam Kristus dan dia makan daripada daging darah Kristus yang engkau saksikan, engkau alirkan dan mereka makan buah itu, berlawanan dengan buah yang diberikan setan kepada Adam dan Hawa. Buah kecelakaan, buah simalakama, buah maut. Tapi ini buah yang diberikan adalah buah yang begitu indah, yaitu hidup orang Kristen yang di dalamnya Kristus bertata di sana dan kasih Kristus mengalir. Oh, itu indah sekali. Nah, kesaksian adalah puncak dari orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan tinggi dalam rohani adalah orang yang bersaksi bagi Tuhan. Itu puncak dari kuasa Roh Kudus. Berbuah itu adalah puncak tertinggi. Dan bukan hanya berbuah, dia berbuah banyak, bukan hanya banyak berlimpah, dia dengan lezat buahnya. Jadi ada 3 kriteria hidup berbuah orang percaya. Dia berbuah dan tidak mungkin tidak berbuah. Yang kedua, buahnya itu banyak. Dan ketiga apa? Lezat, matang buah. Nah, kita hanya diajar berbuah selesai gitu kan. Padahal masih ada, buahnya itu harus banyak. Dan bukan hanya banyak, dia juga matang. Buahnya itu matang. Jadi orang-orang waktu melihat menghujat Roh Kudus, Tuhan berikan satu gambaran. Berarti orang-orang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak menghasilkan buah yang baik, lezat, dan berlimpah. Kita lihat, saudara. Saya melayani Tuhan dengan ucapan saya, dengan tingkah laku saya, dengan waktu saya semuanya. Terus ada orang yang dalam kesusahan dan ada di depanmu dan kamu bisa membantu melakukan itu dan semuanya itu. Dan ini peringatan Matius 25. Engkau biarkan orang itu. Dalam Lukas orang Samaria juga sama. Engkau biarkan orang yang mau mati dan kamu berjalan lagi. Saudara, kamu tidak punya buah. Kamu hanya punya cabang-cabang daun. Dan kamu tidak berbuah. Tuhan tidak melihat daun. Tuhan melihat apa? Buah. Tuhan tidak melihat tingkah lakumu yang begitu banyak seperti daun. Tuhan menantikan buah. Jadi dosa menghujat Roh Kudus, kembalikan ini semua. Tidak ada buahnya. Dan semuanya kayaknya hebat, kegiatan banyak, tapi semua layu, kuning, coklat, dan akhirnya gusur. Tapi orang-orang yang berbuah, surat daunnya dalam Mazmur 1 dikatakan tidak kering, tidak layu, karena dia pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan itu tidak ada gugurnya, tidak ada matinya, tidak ada kering, dan dia terus bertumbuh dan sangat indah karena pohon kehidupan, spiritual tree. Orang yang menghujat Roh Kudus sangat mudah dilihat. Orang melawan Roh Kudus sangat mudah dilihat. Bagaimana dilihat? Dia ngomong apa, hatinya apa, tindakannya apa, kesaksian hidupnya apa. Jadi semua orang yang kesaksian hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diimani dia, semua orang menuju kemana? Neraka semua kan? Berarti semua orang menghujat Roh Kudus itu. Nah, saudara, saya membawa saudara bahwa menghujat Roh Kudus bukan hanya dosa spesial.
Kalau saudara lihat lebih dalam lagi, mengapa orang semua yang tidak hidup seperti pohon yang baik dan buahnya baik masuk neraka semua? Itu artinya apa? Jadi menghujat Roh Kudus adalah puncak dari murka Allah. Karena kamu ditunggu untuk berbuat, Tahun pertama Tuhan Yesus lewat pohon itu dikatakan, kenapa gak berbuat? Tunggu Tuhan, tunggu lagi. Kedua, ketiga, dan tahun ketiga ditunggu, berbuat gak? Apa yang terjadi saudara? Tuhan langsung foto, matilah, binasalah, langsung kering. Hari itu juga pohon yang seger itu kering. Muridnya menunggu. Tidak ada mujizat seperti ini. Mungkin sudah perlu lakukan itu. Kalau sudah ingin jadi Mesias palsu. Kan biasa orang lumpuh berjalan gitu kan? Enggak, kamu lihat pohon. Aku kutuk dia terus kering. Wah, hebat kamu. Belum ada loh kayak gitu ya. Anda sudah coba ngomong di pohon. Karena kamu tidak berbuah-buah, tak kasih macam-macam pupuk dan kamu gak berbuah, kurang ajar kamu. Udah 6 tahun gak buah-buah gitu kan. Gak dikutuk, matilah kamu, binasalah. Pohonnya tertawa, hahaha. Memang kamu siapa? Kamu bukan Tuhan. Nah saudara, menghujat Roh Kudus adalah sesuatu proses, ada dua. Yang satu buah itu alamiah, yang satu adalah buah secara pekerjaan manusia. Saudara dipisah di sini. Yang satu dengan kerendahan hati melayani, yang satu dengan satu kekuatan kegiatan yang betul-betul untuk dirinya, untuk nama dirinya, untuk keagungan hidup manusia. Saya mencari kerja supaya begitu terus dibangun. Engkau sedang menuju mana? Mengagungkan diri. Masa depanmu kamu yang bangun sendiri, kamu percaya dirimu sendiri. Itu kan mirip dengan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi orang masuk neraka bukan hanya orang menghujat Roh Kudus masuk neraka. Setiap dosa yang masuk neraka pasti puncaknya adalah sama dengan menghujat Roh Kudus. Betul nggak? Kalau Tuhan hanya nutup yang lain nggak masuk neraka, hanya menghujat Roh Kudus, kan sedikit neraka. Jadi orang masuk neraka itu bukan hanya menghujat Roh Kudus, yang termasuk saudara-saudara dosa-dosa yang ada yang tidak pernah bertobat, yang tidak pernah berubah. Jadi orang Farisi itu kalau kita lihat, saudara, kita lihat ya, yang pertama menghujat Roh Kudus. Saudara, yang pertama, pembalikan, penggantian, dan pengelakuan. Semua dibalikan semuanya. Yang harusnya dari hati, saudara, menjadi orang-orang yang bergiat di dalam seluruh hidup kita. Saudara tidak memandang Tuhan lagi, tidak peduli Tuhan lagi. Kenapa? Oh saya berhasil, kok nggak doa pun saya berhasil. Ngapain saya mesti berdoa? Ini gejala-gejala kamu sedang menghujat Roh Kudus. Saya bisa mati pikiran saya, nggak perlu pendeta, nggak perlu pemimpin gereja, nggak perlu. Saya bisa kok. Saya bisa melakukan ini semua dan saya punya kemampuan itu. Yes. Kan gitu sekarang baca banyak yes gitu. Sekarang nggak ada yes kan, udah melempem. Ya kan? Sekarang no. Nah, saudara, membalikan, mengganti, dan dosa itu adalah Roma pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dosa-dosa menghujat Roh Kudus dijelaskan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1, Roma pasal 2, Roma pasal 3. Roma pasal 1 tentang Taurat dan seluruh hidup orang-orang berdosa di luar Taurat, dan pasal 2 tentang moral dan hukum dalam diri manusia yang sudah rusak. Pasal 3 dikatakan seluruh manusia tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang melayani Tuhan. Ini adalah dosa-dosa, benih-benih dosa menghujat Roh Kudus. Ya, terus kita lihat, saudara, kita lihat kembali ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beluda. Ini Yesus marah ya. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Hatinya jahat tapi dia bisa ngomong baik ya, saudara. Hatinya asal tapi dia senang. Jadi antar rohnya, roh yang setan tadi itu dengan mukanya beda. Jadi Tuhan mengatakan,
Serigala berbulu singa, lari dong. Berbulu domba. Aduh, bagusnya Bapak ini. Ih, tahu nggak dalamnya tuh? Serigala dia. Serigala itu selalu sendiri atau bergerombol? Coba perhatikan ya. Tipe-tipe orang yang dosa menurut Roh Kudus. Kalau berdosa tidak mau sendiri, cari teman, cari bola. Tapi orang benar tidak perlu bola, dia bersama dengan Tuhan. Itu bedanya buah yang baik dan buah yang jahat. Saudara lihat Bapak Ahok sendirian, dia terima, nggak dibelain, nggak ada masalah, karena kebenaran yang menopang dia, Tuhan yang berperkara dengan manusia. Orang yang buah rohnya jelas sekali lihat. Tapi yang satu, panggil semua orang tuh, kalau bisa backing dia. Saya berkali-kali ngomong dalam apapun dalam pelayanan. Saudara, jika kamu mulai cari orang dan membenarkan dirimu, engkau sedang melawan Tuhan. Nggak perlu kamu membenarkan diri, nggak perlu kamu tunjukkan keputusan hidupmu kebenaran. Kamu dibela Tuhan sendiri. Dan kamu akan diangkat oleh Tuhan di tempat di mana? Tanggal 31 mendapatkan Knights, gelar Honor Knights atau kesatria. Seorang berjiwa besar, mau berkorban, itu kan karakter Kristen. Karakter iblis itu apa? Ya itu tadi cari buruk, itu. Terus kemudian membuat kamu, udah kelihatan semua. Kalau kita lurus saja, ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, perhatikan baik-baik. Menghujat Roh Kudus ada satu ciri khasnya. Yang pertama adalah saudara terus menerus dan bukan hanya sekali dua kali, tapi natur dia diciptakan oleh Tuhan dan tidak bisa melawan, yaitu kebobrokan dirinya, sifat dirinya yang sudah jatuh dalam dosa dan terus membuai sampai menuju pada maut. Dia tidak bisa kembali kepada kebenaran, dia selalu ikut dan dia selalu di sana. Righteousness in the power of yourself dan righteousness in the power of God, itu beda sekali. Jadi pembenaran diri di dalam Tuhan dan pembenaran diri di dalam dirimu itu beda. Engkau akan berjalan dalam pembenaran Tuhan atau kamu berjalan dengan kekuatanmu membenarkan dirimu. Nah itu beda. Orang-orang sampai akhir dia tidak pernah melihat lagi mau berbalik untuk melihat pada Tuhan. Dia terus mencari itu. Wah saudara, kasihan sekali orang seperti ini. Kalau itu anakmu, kok nggak bertobat, kamu bisa nangis nggak habis-habis. Betul. Kalau itu suamimu, kamu cintai istrimu, kemudian dosa dalam hal seperti itu, maka orang yang mengerti menangis luar biasa, tapi orang berdosa itu senang luar biasa. Nah ini bedanya. Jadi continuity till the end. Jadi terus sampai akhir dia seperti itu dan tidak bisa dibalikkan. Dan Tuhan juga mengatakan Fir'aun adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Dari mana dia menghujat Roh Kudus? Dan banyak di Alkitab orang yang menghujat Roh Kudus. Nebukadnezar, Belshazzar, raja-raja yang menghujat Tuhan. Mereka tahu, mereka mengakui Allahnya Israel Allah yang hebat sekali, tapi Tuhan sudah buang dia. Begitu dia ikut di dalam kondisi dunia, dia langsung lagi mencari orang Israel, bunuh lagi orang Israel. Enggak bertobat. Tadi kan bertobat kan? Iya, Allahnya orang Israel betul. Dia bertobat ya? Kayaknya bertobat. Itu penyesalan biasa. Tapi setelah itu apa? Bangsa Israel tetap dijajah oleh dia, dipekerjakan dan disiksa. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Dan dikatakan di sini, saudara, jadi hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan hati yang tidak melayani Tuhan, itu kita tahu bedanya. Dan hati yang sampai akhir dia memakai Tuhan dan seluruh berkatnya itu, dan begitu dia diuji rohaninya, saudara, orang ini akan meninggalkan Tuhan semua dan menjual semua dengan 30 keping perak seperti Yudas. Saudara, ada kebudayaan kita yang satu sisi baik, satu sisi gak baik, yaitu apa? Sulkanisme. Kalau saudara dibaiki orang, saudara tegur dosanya itu
sulit sekali. Saudara tahu dia berdosa, dia jatuh dalam dosa. Saudara tahu dia menipu orang, saudara tahu. Tapi karena orang itu baik dengan saya, Tuhan Yesus mengatakan sahabat yang sejati bukan sahabat waktu dia kaya, dia datang. No. Sahabat sejati adalah waktu dia dalam kesulitan, engkau bersama-sama menolong dia. Di dalam dosa, engkau tegur dia. Itu sahabat sejati. Jadi kalau Yesus menegur orang Farisi, orang Yahudi, semua yang pemimpin seperti itu, dia tuh begitu mengasihi mereka sebenarnya. Ingin supaya seperti induk ayam, ingin merangkul engkau. Itu tujuan daripada siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita lanjutkan. Saudara, semua ajaran tentang mujizat Roh Kudus, saudara, adalah berkarya dan berpusat kepada exclude the Lordship of Christ. Tidak mau Tuhan yang dituankan. Jadi saudara, menghujat Roh Kudus adalah tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua yang dikerjakan Tuhan Yesus dibalik semua, dia dari Allah, kita ngomong dari setan. Itu baik, kita ngomong tidak baik. Itu benar, kita ngomong nggak benar, nipu. Jadi semua pekerjaan orang benar itu dipandang oleh orang yang menghujat Roh Kudus. Semua dibalik semua. Itu orang-orang menghujat Roh Kudus. Orang-orang hatinya tidak pernah pada letak pada kebenaran dan tahu betul kebenaran. Dia selalu melihat sisi-sisi yang dia bisa bolak-balik seperti itu. Tapi begitu orang itu melihat, orang benar melihat dia dan menuju dia, saudara, ada balok di matamu yang kau tidak lihat. Oh, orang-orang yang marah, orang Farisi. Terus apa yang dilakukan orang Farisi? Mereka mau membunuh Kristus Yesus. Orang seperti nggak boleh hidup di sini. Kenapa? Harus mati deh. Kalau nggak mati, celaka kita ini. Kita nanti nggak bisa habis dibongkar semua dosa kita. Maka seluruh anggota, kalau kita lihat, kalau negara ini sudah goblok, maka seluruh yang ada, parlemen-parlemen semua, senator-senator, departemen-departemen semua, itu akan terus untuk apa? Bersatu melawan apa? Orang benar ini. Dan gak akan bisa sudah melawan dia. Kenapa? Karena Tuhan yang tolong dia. Dan Tuhan katakan ada waktunya, aku akan mengubahkan semua. Apa yang kau pasang jerat-jerat seperti pemazmur Daud katakan, jebakan-jebakan, jerat-jerat, itu akan kau makan sendiri semua. Dan kamu akan mati di sana semua satu-satu. Mordekai dijebak oleh Haman, tahu ya? Di kitab Ester, dikasih tiang penyulam untuk diangkat, disalibkan dan digantung di sana. Siapa yang digantung di sana? Haman sendiri. Jadi dia merancang hidupnya sendiri, membunuh dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Saudara, kalau bersama dengan Tuhan, saudara nggak usah takut apa-apa. Segala perkara, jangan saudara yang mikir orang ini gimana. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena ada Roh Tuhan yang bekerja dengan itu. Saudara, taatlah pada Tuhan. Jangan taat pada permasalahan dan masalah-masalah hidupmu. Ya. Yang selanjutnya, saudara, menuduh Kristus menyiapkan diri dengan Allah. Wong dia Allah menyiapkan diri Allah, harus kita terima toh? Enggak, bukan dari Allah, ini nggak benar ini. Ini dari Beelzebul ini. Nah, saudara, pembalikan pikiran yang rusak seperti itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan elemen-elemen yang membentuk dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, kalau saudara masuk di sana, saudara hati-hati, tarik diri cepat. Pikirkanlah apa yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya ingin tanya, Tuhan Yesus waktu berkata-kata mengajar itu pakai apa? Menghibur muridnya pakai firman, jalan salib. Ya, menolak seluruh jalan salib, Mesias harus menderita dan mati menanggung dosa manusia yang dipilih Bapaknya. Siapa orang yang tidak terima jalan Mesias dan menarik dia? Siapa? Petrus. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus waktu dia ditarik, kamu seperti iblis enggak? Kamu iblis dong. Saudara, kadang-kadang saya percaya ada satu orang bernama Billy. Ini dulu dia ikut
di tentara Jepang, ya, udah umur 70-80an. Dia pernah merasakan zaman Jepang waktu dia masih kecil. Dia mungkin, Pak, satu sisi Jepang itu kejam, tetapi saya bersyukur saya dididik orang Jepang. Dan saya merasakan kebaikan-kebaikan di dalam kekerasan hati orang Jepang itu. Bangsa Jepang lebih unggul dari Indonesia. Itu karena apa? Karena bangsa Jepang tidak mau memanjakan rakyatnya. Bangsa kita supply, subsidi, sampai kapan? Bangsa Jepang bukan bangsa seperti itu. Ya, bangsa yang menderita, bangsa yang terus berjuang untuk dimenderita seperti itu. Dan dia mengatakan, saya bersyukur, kenapa? Saya kalau enggak macam-macam, saya dikepung, saya mati, umpat-umpat. Dan saya tidak main-main, kalau perlu mereka akan dikepung pakai itu apa namanya, yang tongkat tentara itu, yang Jepang itu, yang dibawa itu. Wow, itu katanya sangat luar biasa. Tetapi dari situ Pak saya belajar dan bagaimana Tuhan bentuk saya. Akhirnya saya percaya orang-orang yang didisiplin seperti firman Tuhan dalam Ibrani. Engkau bukan anak gampang. Engkau dihajar oleh Tuhan supaya kamu semakin matang, semakin dewasa, dan kamu akan merangkul Tuhan dan kamu akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Dia hanya melihat dirinya. Kenapa saya seperti dia? Kutuki dirinya sendiri. Kalau saya hidup cuma seperti ini, menderita, dilihatin orang buat apa? Tapi dia tidak pernah mulutnya mengutuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Imannya itu muncul seperti emas yang murni. Betul kan? Dari mana kemuliaan? Dari mana kekuatan itu? Saudara, dari Tuhan memberikan kita hidup yang seperti Kristus. Oke, orang menuduh Tuhan Yesus malahan setan dan kuasa setan. Ya, nah kebaikan dipenuhi dengan segala berkat dan kelimpahan yang meluber dan melimpah ruah, tetapi hati jahat selalu memperhitungkan dan menghitung-hitung berperkara dengan Tuhan. Siapa ini? Ananias dan Safira. Saudara, saya berkali-kali memberikan ilustrasi sepintas tentang Ananias dan Safira, mungkin dari sisi perspektif yang banyak, dari perspektif sosial dan perspektif. Nah, hari ini saudara, dari perspektif apa? Hujat Roh Kudus. Mengapa Petrus marah dan langsung membinasakan kedua orang itu? Kalau cuma karena uangnya kurang kan bisa ngerti dong. Kalau cuma uang, ya gara-gara hal-hal yang kecil, yang teknis itu kan nggak masalah sebenarnya. Kalau kita ngomong gitu kan, ini bukan perkara berapa uang, bukan saudara. Ini perkara adalah dia menyembah Tuhan, atau dia menyembah dirinya, atau dia menyembah keuntungannya. Orang yang menghujat Tuhan itu seperti ini, saudara. Dia tidak berpikir Tuhan. Dia berpikir apa yang menguntungkan saya. Dia berpikir bagaimana hidup saya itu memenuhi semua untuk diri saya. Dan waktu Ananias dan Safira mendapatkan keuntungan luar biasa. Kalau kita umpamakan, jadi kalau dia jual rumah 100 juta, dia mungkin kasih Tuhan seperti pada saat itu 10 juta, karena seperpuluhan gitu kan. Terus kemudian uangnya laku, rumahnya laku karena dalam kondisi seperti itu, laku 500 juta. Dia berpikir dari 10 juta karena 100 kasih ke Tuhan. Sekarang 500 juta, 5 kali lipat. Nah, dia melihat apa, saudara? Waduh, dia rugi di sana. Nah, ini hati yang menghujat Roh Kudus. Engkau melihat kelemahan daripada kerugian. Engkau tidak melihat berkat Tuhan yang begitu besar dibanding kerugian yang kamu pikir yang gak rugi itu. 50 juta dari 10, waduh sayang. Tapi kamu sudah janji loh. Kamu sudah janji kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, memberi berkat itu semua padamu. Dan waktu dia mulai mengasih, dipotong, ya udahlah 25 juta aja separuh. Saudara, Tuhan mengatakan apa? Orang ini menghujat Roh Kudus. Dan hari itu juga langsung mati. Ananias, Safira mati. Saudara, perhatikan, ditulis dalam Alkitab. Perhatikan, saudara. Banyak orang gerejanya pengen banyak, pengen orang datang banyak, tapi nggak pernah takut hati menyembah Tuhan. Nggak akan bisa. Begitu kedua orang ini mati, seluruh umat Tuhan ketakutan dan mereka berdoa, dan barulah jemaat ditambah Tuhan berdarah. Jika kau menjaga kekudusan, kebenaran Tuhan, dan mengagungkan Kristus, dan tidak menghitung-hitung dan masuk dalam dosa mengejar Kristus,
Saudara-saudara akan diberkati luar biasa. Baik rumah tanggamu, gerejamu diberkati. Itu ditulis dalam Kisah para Rasul. Saudara baca itu baik-baik. Tambah jumlah itu kenapa? Saudara harus tahu itu. Karena the quality of worship itu sangat tinggi sekali. Di situ, ya, oke. Nah, kita lihat ya, 10 keajaiban mujizat pemeliharaan Tuhan. Jadi ada 10 tulah, ada 10 mujizat yang di padang belantara yang disediakan Tuhan, yang punya tujuan sama. Di sini tujuan adalah pencobaan, di sini tujuan adalah penghukuman. Jadi waktu 10 tulah berkat yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, itu membuat dia menyesal. Dan Fir'aun menyesal bukan sekali dua kali, berkali-kali. Di akhir katakan, setelah itu ya sudahlah, udah kapok saya, udah pergi aja dengan bangsamu. Begitu tinggal, dia kembali pada ikatan setan. Gak bisa kamu gitu. Ini kesempatan mereka lagi dong. Kamu hantam lagi dia. Wah, dia keluar lagi. Terus dikasih tulah yang 1, kedua, ketiga, keempat, sampai tulah ketiga. Saudara, Fir'aun tidak mau percaya karena tulah pertama air jadi darah. Ali sihirnya juga bisa. Ayo jadi darah, gampang. Ini lihat ini, ada darah. Darah. Kan kayak sulap zaman sekarang kan? Wah, Fir'aun gak bisa percaya. Enggak akan. Terus kemudian selanjutnya, dan pada yang ketiga nggak bisa tidur. 4, 5, 6, 17 itu nggak bisa. Tapi apakah Fir'aun bertobat? Karena ketidakmampuan menunjukkan dirinya, menyamai mujizat tulah itu. Hatinya kencang, keras. Nah. Dan sampai akhirnya Tuhan memberikan kekerasan hati, nular. Jadi hujat Roh Kudus itu nular. Karena tadi bergerombol kan. Jadi satu, ini pemimpinnya, wah dia marah. Dan pada waktu yang ke-4 atau ketiga, orang-orang seluruh istana keraskan hati melawan Tuhan. Dan pada tulah yang terakhir, seluruh bangsanya keras seperti Fir'aun. Bayangkan. Jadi kalau orang memuja Roh Kudus sendiri, dibiarkan memimpin, terus kemudian menarik orang di sekelilingnya, terus seluruhnya akan jadi keras. Dan itu terjadi persis seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Jadi 10 malapetaka bukan membuat Fir'aun diuji kemudian murni dan bagus, enggak. Tuhan berikan untuk mencobai Fir'aun dan kemudian membinasakan, menghukum Fir'aun. Itu 10 tulah. Ya, tapi 10 mujizat yang Tuhan berikan di padang belantara untuk menguji orang-orang percaya. Dan yang terjadi adalah hanya kaum sisa, generasi Yosua dan Kaleb yang sisa ini yang masuk ke tanah Kanaan. Jadi untuk apa? Penyaringan, penyeleksian. Di sini apa? Hukuman, kebinasaan diberikan Tuhan. Di sini enggak. Surah tulah mujizat sebelumnya diberikan adalah untuk memurnikan. Jadi supaya mencegah orang masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus. Dan disitulah akhirnya keluar bangsa kaum pilihan yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan, yang dipimpin oleh Kaleb dan Yosua. Dan saudara perhatikan, Kaleb dan Yosua setiap kali peperangan tidak pernah kalah kecuali satu, kota Ai. Karena ada dosa menghujat Roh Kudus lagi. Dosa siapa? Dosa Akan. Yosua pasal 6. Saudara, kadang-kadang mengapa nggak berhasil dalam hidup kita? Ada dosa yang menghentikan kamu tidak bisa dipakai Tuhan. Ada membuat kamu stuck di sana karena kamu tidak mau melihat Tuhan sebagai Tuhan. Engkau dijunjung tinggi. Engkau mau melihat dirimu yang terus. Nah, saudara, itu akhirnya berhenti deh. Nggak bisa. Dan baru diberesin semua, siapa ketemu keluarga Akan. Dan seluruh keluarga itu dibunuh sampai pembantunya dan bahkan sampai anjingnya yang ikut juga meluk-meluk. Kan gitu kan anjingnya. Karena dia ditaruh di dalam tanah kan, anjingnya ikut-ikut. Anjingnya itu bunuh semua. Jadi seluruh rumah yang hidup semua mati. Kejam enggak? Tidak. Karena yang perintah Tuhan. Nah, setelah itu akibat dari menghujat. Dan sebelum kita break, saudara Stefanus dirajam. Dosa apa itu? Saya tanya, dosa apa yang dilakukan Stefanus?
menghujat Allah. Coba bayangkan orang menghujat Allah itu cukup seperti itu. Yang lempar pertama kali siapa? Kepala imam. Dan kemudian urut. Kalau Stefanus punya istri, istrinya lempar dia. Anak-anaknya lempar dia, seluruh keluarganya harus lempar orang itu. Dan baru semua selesai apa? Rakyat semua lempar. Wah, kok mati dia? Dan itu adalah ditulis dalam perjanjian lama. Dosa menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Ya, kita berdoa supaya kita nggak sama-sama. Oke, kita akan break sebentar. Nah, saudara, saya beberapa waktu ini saya berpikir, saudara, kita ada pelayanan misi secara khusus dan kepada orang-orang Sunda, termasuk kita membantu tunanetra dan pelayanan-pelayanan yang begitu banyak. Nah, saudara, sebenarnya saya mau mengajukan itu, saya banyak doa. Nah, mungkin di antara saudara ada yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, jika saudara ingin membantu, dan sebenarnya bukan membantu Tuhan ya, kita yang dibantu Tuhan. Nah, saudara juga ingin menyalurkan pelayanan saudara sekalian, baik secara orang-orang secara khusus misi ke daerah-daerah dan sampai ke tempat-tempat yang jauh sebenarnya. Nah, saudara diberi kesempatan, nanti ada persembahannya, saudara bisa tuliskan. Ini ada form janji iman. Nah, saya harapkan saudara ini tidak ada paksaan sama sekali. Jangan pikir, loh, aku saya kok di sini diminta duit gitu. Jangan. Saya tidak mau seperti itu. Saudara, ini kesempatan yang Tuhan berikan dan saya berdoa sebenarnya. Beberapa minggu ini, perlukah saya mesti kasihkan ini? Dan kemudian saya melihat, apalagi saudara sekarang belajar menghujat Roh Kudus. Saudara belajar dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percaya kepada kita. Tuhan tidak melihat berapa nilainya. Kemarin ada orang datang saya, ada anak datang saya. Pak, saya bisanya sebulan itu cuma 10.000. Kenapa? Karena saya cuma punya uang 10.000. Itu kamu nanti jajannya gimana? Ya, seminggu saya kasih ke Tuhan. Boleh nggak? Boleh, dan bersyukur sekali. Cuma 10.000. Mau 5.000 juga nggak apa-apa. 2.000 nggak apa-apa. 100 perak keterlaluan. Masa 100 kayak aku dikasih Tuhan gitu kan? Berikan yang apa yang Tuhan berikan. Nah, saudara minta ada yang per bulan 20. Kita pakai 20.000 kenapa? Karena 10.000 kok rasanya gimana gitu ya. Nah, bagi yang tidak memiliki penghasilan, saudara yang betul-betul saudara tahu pas-pasan, jangan isi. Dan Tuhan tidak memaksa saudara. Dan juga saya tidak menakut saudara kalau saudara isi terus saya kemudian ingatin saudara, ingat ya, dosanya Anas dan Safira. Enggak saudara ya, enggak seperti itu. Ini adalah satu kesempatan yang indah. Kenapa saudara? Karena kita lagi membangun satu pelayanan yang nanti bersama dengan Pak Samuel Tunanetra. Saya terus ditelepon oleh Pak Samuel untuk ikut terlibat di Solo dan di beberapa tempat. Karena dia diberkati untuk pelayanan di sana. Nah, dia meminta supaya misi Gloria itu membantu banyak. Nah, saya sudah beritahukan kepada beliau, kita tetap karena membangun bersama, visi bersama, dan diberikan Tuhan, kita akan berjalan bersama-sama. Nah, saudara bisa tuliskan di sana, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita ya. Nah, kemarin saya beritahukan, kemarin terkumpul berapa ya? Apa berapa ya? Yang KU 123 230-an ya. Nah, kita membutuhkan sekitar 300 Pak ya. 300-an ya yang dibutuhkan. Nah, saudara itu ada laporan dari keuangan, dan saudara harus tahu bahwa semua itu diawasi keuangan gitu ya. Semua penggunaannya ada, semua tercatat, dan semua laporannya ada semua. Jadi jangan takut apapun ya. Kalau perlu saudara jangan datangkan BPK ke saya, karena sudah masuk penjara gitu ya. Nah, saudara, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mempercayakan, dan kita harus kerjakan dengan kebaikan dan kekudusan Tuhan. Silakan sambil ngisi. Nah, ini saya minta kepada yang diturut